Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin sih mendengar pertanyaan yang menarik ya dari Ustadz Fuad. Sepertinya video itu Ustadz Fuad sedang menjadi orang jahat mungkin ya. Nggak baik saudara. Seingatku saya pernah membahas ini sih, tapi entah kenapa saya ingin membahasnya lagi. Gak apa-apa lah. Jadi seorang ustadz berkata gitu, bahwa Islam itu turun untuk membawa kedamaian. Kemudian Ustadz Fuad menjawab, terus kenapa Rasulullah berperang? Cuman karena ini ya potongan-potongan klip-klip video pendek ya, jadi itu. Cuman dari klip video pendek ini ada sebuah dugaan asumsi yang salah sebenarnya. Karena seakan-akan damai dan perang itu adalah dua hal yang seperti berterbalikan gitu. Seperti air dan minyak, hal yang jauh berbeda. Padahal air dan minyak sama-sama zat cair gitu. Bukan itu ya. Enggak maksud. Jadi untuk menjelaskan ini, kalau memang Islam itu damai, kenapa Allah mengizinkan berperang dan menyuruh Rasulnya untuk memerangi kezaliman? Maka kenapa gitu? Sedangkan pada definisi kita, maka ada definisi yang salah gitu tentang sesuatu itu. Maka kita harus menyamakan definisi tentang apa itu damai gitu. Damai, apakah damai itu ketika saya membiarkan diri saya dimanfaatkan untuk kejahatan? Apakah itu disebut damai? Atau yang kedua, apakah damai itu ketika saya membiarkan orang lain berlaku jahat ke saya meskipun saya mampu melawan mereka? Apakah ini disebut damai? Atau definisi yang ketiga gitu, apakah damai itu menciptakan keadilan yang setara untuk semua orang? Apakah ini yang disebut damai? Dua definisi damai di atas, yang A sama yang B, itu semuanya nggak ada perlawanan. Cuman definisi C gitu yang mesti ada perlawanan. Kenapa? Karena orang jahat itu ada. Kalau nggak ada orang jahat ya ngapain kita? Ngapain kita perangi gitu? Justru karena ada yang namanya orang jahat, maka ada tercipta ketidaksetaraan atau ketidakadilan antar manusia. Nah, mau nggak mau dilawan kan orang jahatnya. Maka untuk zaman Rasulullah, dan sepertinya memang hanya Rasulullah setahu ya, atau Nabi Musa juga nggak sih, Nabi Musa alaihissalam ya, wallahu alam, karena di Al-Quran itu hanya kaumnya Rasulullah SAW, meskipun yang umatnya Nabi Musa itu nggak tertera ya dalam Al-Quran. Cuman menurut sejarah, pembawa ikannya Nabi Musa alaihissalam itu yang akhirnya memerangi kaum Kanaan ya, kalau saya nggak salah. Silakan dicek, ditanya ke ahli sejarah. Maka memahami definisi apa itu damai untuk saat ini, itulah yang paling penting. Buat saya pribadi, membiarkan orang lain menjahati kita padahal kita mampu melawan mereka, itu bukan kedamaian ya. Itu lebih kepada kepasrahan yang buruk. Ini adalah jenis
kepasrahan yang buruk, yang berdosa gitu, karena ada kemampuan untuk melawan. Kecuali kalau nggak ada kemampuan untuk melawan, nah ini baru Allah maafkan. Tapi kalau ada kemampuan untuk melawan tapi membiarkan hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam makna tertentu. Mungkin saya kan bahas kasusnya Kabil dan Habil di lain waktu ya. Karena Kabil dan Habil itu punya definisi yang sedikit berbeda gitu, dan itu terjadi setelah Allah menentukan perburuan. Ya, jadi begitulah. Untuk khusus umat Nabi Muhammad, memang Allah telah perintahkan untuk bersatu dan memerangi kezaliman, menegakkan keadilan dengan memerangi orang-orang yang berbuat zalim. Karena gak mungkin orang-orang zalim itu dibiarkan saja begitu. Hanya dua hal tuh orang jahat itu melakukan kejahatan, apakah Allah yang menghukum mereka melalui bencananya, atau Allah yang menghukum mereka melalui pasukan yang menegakkan Al-Quran. Itulah pejuang-pejuang Al-Quran, seperti pejuang HMS dan sejenisnya, yang memperjuangkan keadilan bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Meskipun kalau pejuang HMS kan sudah dalam taraf perang yang angkat senjata, kalau kita di Wakanda masih dalam bentuk suara, demonstrasi itu salah satu bentuk suara gitu. Meskipun ada sedikit perlakuan, makanya buat saya demonstrasi itu mirip perang barbar sih sebenarnya, karena dia menghalangi bisnis kan. Sedangkan yang elit yang mengatur dunia itu ya pebisnis gitu. Jadi pasti selalu ada intel dalam demonstrasi itu, karena demo itu harus dibubarkan supaya bisnis jalan. Kalau bisnisnya mau jalan, demonya harus dibubarkan. Untuk membubarkan demo harus ada intel di dalam mahasiswa itu untuk memicu agar polisi atau tentara itu punya alasan untuk membubarkan dengan paksa, dengan senjata lah. Siapa yang paling banyak korban? Ya mahasiswa, karena mereka nggak punya senjata kan. Jadi begitulah. Jadi kita harus memahami definisi damai itu apa ya. Dan buat saya pribadi, membiarkan orang lain, membiarkan sebuah kelompok ya, bukan orang lain ya, sebuah kelompok berbuat zalim padahal mampu melawan mereka, itu adalah sebuah dosa. Pahamilah ini. Dan inilah sebuah bukti ketika alasan kenapa gitu Allah akhirnya mengizinkan pembantaian ke hampir seluruh manusia oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah mengizinkan Ya'juj dan Ma'juj itu keluar membantai manusia dan menyisakan sedikit yang ada di bukit yang bersama Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam sendiri pun turun untuk membunuh Dajjal, membunuh kezaliman, membunuh sosok yang menciptakan kezaliman itu, bahkan melalui perang, melalui senjata, alat senjata. Nabi Isa alaihissalam. Makanya ya, kali saya ingatkan ya, kalau ada muncul yang pertama itu ngaku Tuhan juga dia, jangan sampai kalian ikuti yang itu, karena bakal datang yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah akan yang membunuh yang pertama tadi. Yang pertama itu Dajjal, yang kedua itu Nabi Isa alaihissalam. Nanti disitulah Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa dia bukan Tuhan gitu kan, dan dia diperintahkan. Jadi dua tujuan utama Nabi Isa ya. Pertama itu dia mengatakan dia bukan Tuhan, dan yang kedua itu ya dia menghabisi Dajjal gitu kan, membunuh Dajjal, membunuh kepalsuan, membunuh kezaliman dengan senjata gitu. Makanya sangat lucu ketika kalian merasa damai, perang itu bukan bagian dari kedamaian, sedangkan Rasulullah SAW menetapkan, meskipun memang Rasulullah menetapkan aturan yang sangat ketat dalam perang itu, seperti nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh merusak hewan, nggak boleh merusak membunuh perempuan, anak-anak dan kakek-kakek, nenek, lansia kan, sesuatu yang sifatnya lemah gitu. Karena zakat itu fungsi zakat kan
untuk menyayangi yang lemah. Allah itu ingin kita saling sayang menyayangi, karena Allah ciptakan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rasa kasih sayangnya Dia, Rahman dan Rahimnya Dia. Maka Dia mau kita berkasih sayang. Dalam perang itu ada wujud kasih sayang Allah untuk menciptakan kedamaian itu, karena yang berbuat jahat dan pertama kali adalah orang-orang jahat itu, orang-orang zalim itu. Makanya Allah mengizinkan kita untuk memerangi mereka, dan dalam proses perang itulah azab Allah gitu. Hukuman Allah kepada orang-orang jahat itu, salah satunya dari perang itu sendiri gitu. Dan ya, kita umat muslim nggak bisa memerangi seseorang kecuali atas dasar kezaliman. Selain kezaliman itu nggak diizinkan, apalagi atas dasar mereka menyembah Tuhan yang lain, nggak bisa. Cuman atas dasar penuh pertumpahan darah gitu. Seperti mereka saat ini menciptakan sistem di mana mereka mengambil profit yang banyak dari manusia yang banyak, kemudian membantai segolongan kelompok-kelompok orang di berbagai daerah. Itulah Gaza, itulah Sudan, itulah Uighur dan Kongo. Meskipun Kongo bukan dalam bentuk militer ya, dalam militer juga sih, tapi utamanya itu militernya menjaga pekerjaannya dengan strata terendah gitu. Jadi bayarannya rendah sekali. Coba bayangkan ketika seorang manusia itu dibayar rendah gitu. Menurut kalian kemana tuh profitnya? Ya ke kamu elit itu. Jadi kita itu bekerja mati-matian mempersulit diri sendiri, ternyata untuk kemewahan orang-orang elit itu. Dan ternyata bagian profit kita juga dipakai untuk membantai segolongan lain. Mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan semewah itu kecuali dengan mengorbankan profit dari sekelompok manusia untuk diri mereka sendiri. Maka untuk memecahkan ini ya perang atau bencana, kayaknya dua-duanya datang ya datang bersamaan kan dua-duanya. Tapi bencananya lebih ke Yajuj dan Majujnya sih ya sebenarnya kan. Kalau kita enggak, kita dibantai sama Yajuj dan Majuj. Ya walau alam, apakah saya ikut terbantai sih nggak tahu. Terserah Allah. Yang penting saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu benar, menyampaikan apa yang saya pahami. Dan saya salah satu orang yang sangat tidak menyukai ya ketika orang-orang itu, ulama-ulama salah itu mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang salah kepada manusia. Sehingga inilah kita saat ini, dan inilah bukti ketika alasan terbesar kenapa Allah mengizinkan pembantaian oleh Yajuj dan Majuj itu terjadi. Inilah alasannya. Kita sibuk, masih asik nonton Piala Dunia, kita masih asik dan kesibukan diri kita sendiri, kita masih asik berada di sistem yang dibangun oleh Dajjal, karena kita merasa beruntung. Bukan kita yang dibantai di Gaza, bukan kita yang kelaparan di Gaza, bukan kita yang tersiksa di Kongo, bukan kita yang dibantai di Sudan, dikubur hidup-hidup di Sudan, bukan kita yang diusir kesana kemari di Papua, bukan kita. Dan kita merasa beruntung. Menyedihkan kan, merasa beruntung ketika dia dimanfaatkan untuk kejahatan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kemalangan demi kemalangan. Sesuatu yang buruk terjadi, Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi atas diri kita, termasuk pembantaian Yajuj dan Majuj nanti. Inilah saat ini kita memperlihatkan kepada Allah jawaban kita, maka itu akan terjadi justru karena kezaliman dari kita sendiri. Karena Allah gak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kecuali karena keburukan dari kita sendiri. Maka takutlah kepada Allah atas dosa-dosa kita sendiri, karena Allah itu Maha Penyayang. Tapi diri kita sendirilah yang selalu mencari kesalahan dan membuat kesalahan atas pemahaman yang salah dan perlakuan yang salah dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Ya, wallahu a'lam.